Firdian dan juga Bang Ubed. Sebelum jeda tadi di-mention oleh Bang Ubed, ini kalau orang kritik, demo, bilangnya antek-antek asing. Saya mau sebelum ke Bang Kodari yang menjawab gitu ya, saya mau ke Firdian dulu. Firdian, Anda kan dari 2019 gitu ya, dari zamannya Pak Jokowi juga udah sering demo gitu ya. Dan kita tahu memang kalau demo itu ada banyak unsur, ada banyak lapisan, kita tidak bisa bohong itu kan. Ketika Anda yang dulu sering orasi, sering demo, kemudian ketika ada kritik dan lain sebagainya dituduh sebagai antek-antek asing. Anda merasakah sebagai antek-antek asing? Menurut saya ya Mbak, yang misalnya apa, negara menganggap bahwa LSM menerima dana asing. Ya. Lebih banyak kementerian yang menerima dana asing. Berarti semua orang di Republik ini antek asing. Kalau kategorinya itu. Substantif kan? Iya itu. Sangat-sangat tidak substantif kalau misalnya mau kayak gitu terus. Makanya gini, saya selalu bilang kalau mau melihat sesuatu kritik tuh by bigger picture aja. Kayak lagi-lagi diskusi di UGM. Itu tuh satu dari rangkaian kemarahan. Dalam setahun 2 tahun terakhir di rezim yang baru. Second account-nya Jokowi Widodo lah. Oke. Nah. Second account-nya Jokowi Widodo. Saya pengen bilang gini, tadi misalnya Bang Kodari bilang gak bisa nih MBG di stop. Karena dia belum 5 tahun. Ya, memang butuh waktu tentu untuk. Saya pengen bilang gini sekarang. Saya ini alumni ilmu pemerintahan Mbak di kampus, di Unpad. Saya belajar gimana kebijakan publik. Tidak ada satupun kebijakan publik yang haram untuk berhenti. Semua kebijakan publik itu boleh mulai berhenti evaluasi sesuai dengan keadaan. Kenapa banyak sekali suara di mana MBG dianggap hanya program konsolidasi kekuasaan, hanya penguatan untuk aparat sipil negara, politisi dan sebagainya, supaya 2009 terpilih kembali. Karena akhirnya kita melihat pemborosan anggarannya, MBG itu nggak deserve untuk ada di sekarang. Apalagi kalau tadi penerima manfaatnya seluruhan. Contoh, bukan hanya masyarakat yang menjerit bahwa hari ini daya beli sangat melemah, ekonomi sangat sulit. Pemerintah daerah loh yang ngomong di DPR kan, nggak bisa bayar guru P3K karena anggarannya nggak cukup. Kita melihat banyak sekali efek domino dari pemborosan anggaran. Jadi kalau saya pakai analogi, misalnya saya harus naik mobil nih Mbak sama teman-teman saya 7 hari. Kami hanya punya uang 2 juta rupiah, bensin, makan, itol dan sebagainya. Kemudian si supirnya bilang sebagai pemimpin mobilnya, ayo selama 7 hari setiap rest area kita makannya mahal. 2 hari pertama bisa makan mahal. Hari keempat uangnya habis, bensinnya nggak jalan, mobilnya berhenti Mbak. Jadi saya pengen bilang, ini bukan soal kita nggak pengen lagi-lagi ya stunting dihapuskan, tapi kita lagi ngomong soal bentar. Krisis kayak gini ada yang lebih prioritas. Saya Mbak, 1 bulan lalu saya habis dari tempat di mana Bung Karno melahirkan butir-butir Pancasila. Sesuai tema di UGM itu. Tidak jauh jaraknya dari ND, saya membangun sekolah di Kecamatan Kie, daerah 3T di Nusa Tenggara Timur. Dengan kepala mata sendiri saya saksikan betapa gedung SPPG lebih megah dibanding sekolah SD Impres Fatukusi yang saya bangun di sana Mbak. Jangankan membuat MBG sana, kantinnya nggak ada. Oh berarti di sana masyarakat kelaparan dong. Prioritas utamanya bukan itu. Jadi masalah ketika ngomongin soal MBG atau pendidikan itu tuh bukan sesuatu yang harus pilih salah satu. Ini soal prioritas, tar dulu. Sebelum mereka, tapi kan ada yang butuh makan juga. Ada, makanya jangan disamaratain. Dan misal tadi, ya kita berharap makanya BGN evaluasi. Gimana kita bisa berharap ada perbaikan MBG kalau BGN dipimpin oleh Nanik? Udah nggak inkompeten Mbak. Gitu. Inkompeten jelas lah Mbak. Jadi hari ini kita melihat ketidakpercayaan publik itu muncul bukan karena niat. Misalnya Presiden sering mengatakan niat-niat baik. Niat baik itu nggak pernah kita tolak kok Mbak. Pengen korupsi hilang, pengen stunting hilang. Tapi yang kita kritisi adalah, kok niat baik lu nggak sejalan sih sama implementasinya. Niat baik lu memberi untuk menghilangkan stunting, tapi pemimpin BGN jelas tidak ada yang kompeten. Event yang baru sekarang juga enggak. Jadi menurut saya hari ini keseluruhan tuntutan dari teman-teman muda itu bukan cuma soal tuntutan teknokratik, tapi kita melihat teknokratik ini tidak akan terwujud tanpa ada perubahan politik. Dan perubahan politik itu nggak selamanya tentang
kerusuhan gitu ya Mbak. Tapi tentang perbaikan total reformasi jilid 2 tadi. Oke, baik. Bang Kodari, ini kan yang aku tangkap dari Mas Ubed, kemudian dari Firdian. Ini bahwa kritik itu kerap kali dimentahin. Tidak didengarkan secara utuh, tidak dilihat bigger picture tadi kata Firdian. Ada sebutan antek-antek asing, kemudian kita tahu juga ada kasusnya Pak Dino Patijalal begitu yang mengkritisi beberapa hal, kemudian langsung dijawab oleh Pak Seskap dan lain sebagainya. Mas Ubed tadi juga sempat menyinggung soal komunikasi. Menurut Anda ketidakpuasan ini juga adakah soal unsur kelalaian berkomunikasi pemerintah dengan masyarakat ya? Karena kalau pacaran kan yang paling penting justru komunikasinya kan, Mr. Q. Iya deh. Saya percaya mayoritas masyarakat Indonesia masih puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo ya. Jadi ya misalnya ada survei yang kemarin dari Poltreking angkanya masih 72%. Bahwasanya ada yang 24%, 25% tidak puas ya wajar aja, bisa terjadi. Ya bisa jadi ya beliau-beliau berdua ini akan menggambarkan yang 24%. Mungkin saya menggambarkan yang 72%. Jadi biasa. Nah, yang pasti begini, setiap pemerintah, setiap orang itu pasti punya identifikasi masalah dan masalah itu kemudian dicarikan solusinya. Nah, solusi itu yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo pada hari ini. Bahwasanya kemudian solusi-solusi itu ada dinamika dalam implementasinya dan mendengarkan masukan dan kritikan yang ada, ya itulah fungsinya kritikan dan masukan. Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo juga mengatakan saya mau melanjutkan program ini, itu adalah mandat beliau, itu otoritas beliau gitu loh. Yang sudah dipilih dan diberikan kepercayaan untuk 5 tahun. Kalau Anda tetap nggak setuju ya tunggu seperti saya bilang 2029. Nanti pilih kandidat yang pemikirannya berbeda dengan Pak Prabowo. Nah kalau Pak Prabowo misalnya keluar negeri, mungkin cara pandangnya berbeda. Pak Prabowo sering keluar negeri. Pak Prabowo sering keluar negeri itu satu ya, karena memang situasi dan kondisi geopolitik global kita pada hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Justru ketika geopolitiknya ini rentan, maka kemudian Presiden itu harus membangun banyak aliansi. Ya, sekaligus juga mencari sumber daya yang penting, terutama soal energi. Ya. Karena apa? Karena realitanya memang bangsa kita ini sekian puluh tahun pada hari ini telah menjadi bangsa pengimpor. Di mana kebutuhan minyak per hari ya 1,6 juta liter yang bisa kita produksi sendiri itu 6 juta. Jadi 1 juta ini kalau Presiden nggak keliling, tidak melakukan diplomasi, tidak membangun hubungan yang baik dengan negara-negara besar yang punya produksi minyak yang bagus, maka kan nggak dapat itu minyaknya. Nah yang kedua ya kita juga berada dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak banyak menyadari, saya ceritakan pada hari ini, yang namanya itu Thucydides trap. Ya, Thucydides trap itu adalah situasi di mana hegemon yang lama itu sedang berhadapan dengan hegemon yang baru. Hegemon yang lama itu adalah Amerika Serikat, hegemon baru itu namanya Republik Rakyat China. Nah situasi seperti ini biasanya menimbulkan situasi-situasi yang berbahaya karena hegemon yang lama ini merasa terancam dan dia berusaha untuk bertahan dengan hegemon yang baru. Nah belum tentu hegemon baru itu sebetulnya mau menyerang, tapi karena dia khawatir, dia curiga, dia was-was, dia serang duluan gitu. Nah dalam situasi seperti itu maka hubungan baik dengan banyak negara menjadi lebih penting lagi. Kesiapan dalam negeri juga harus luar biasa. Makanya Pak Prabowo sangat menekankan pentingnya swasembada pangan. Swasembada pangan itu harus dikejar. Enggak ada cara lain karena yang namanya perang besar itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Bukan mustahil yang ada namanya perang dunia ketiga gitu loh. Jadi cara pandang Pak Prabowo mungkin enggak sama dengan pihak di luar atau pengamat yang kacamatanya melihat diplomasi Indonesia itu dalam konteks situasi dan kondisi geopolitik normal. Tapi tentu boleh kan Bang punya pandangan lain dan menyampaikan hal itu kepada pemerintah? Boleh banget. Ini kan kita punya acara pada hari ini ya. Ada Bang Ubed, ada Firdian, ada saya. Ini kan kita diskusi, kita dialog. Iya, tapi ya kan? Masalah didengar atau tidaknya berarti urusan nanti. Kalau diskusi ya, ini kemudian tiba-tiba ada yang pakai toa, bubar-bubar kami nggak percaya. Nah itu kan cerita saya lagi. Kalau Anda nggak setuju dengan diskusi ini, Anda bikin diskusi yang lain begitu. Baik. Terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber karena waktu kita terbatas. Singkat saja ke Mas Ubed. Mas Ubed, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat tidak sakit hati kepada pemerintahnya? Pemerintah harus melakukan perubahan radikal dari seluruh tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dan tidak merespon secara subjektif bahkan reaktif begitu ya.
tetapi responnya rasional. Tetapi saya berpikir, apakah pemerintah bisa melakukan perubahan radikal itu? Saya ragu di situ. Oke, Mas Itu Ubed persoalannya. masuk mungkin yang 24% yang di-mention oleh Bang Kodari. Tidak juga, bisa jadi sebetulnya masyarakat yang kecewa dengan pemerintah yang berkualitas itu jauh lebih besar daripada yang Oke, dibayangkan. Anda Kita merasa tunggu aja angka nanti itu? ada surveinya Mas Ubed. Oke. Kita tunggu. Iya. Oke, Saya kira baik. itu. Jadi, Oke, baik. Saya lanjut ke Firdian, silakan Firdian singkat saja. Repot juga Mbak kalau segala performa itu dinilai dengan survei. Ketika dulu kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir memerdekakan Indonesia dengan 95% orang buta huruf. Jadi kalau rakyat ditanya apa itu merdeka, nggak tahu jawabannya. Tapi dikatakan merdeka itu lu punya tanah sendiri, lu garap sendiri, lu yang akan menikmati sendiri. Jadi dalam hari ini negara jangan terus-terusan menjadikan angka hanya sebagai rakyat sebagai angka. Oke, baik. Kematian sebagai angka, keracunan sebagai angka. Dan buat teman-teman UGM yang terutama sekarang lagi nyari safe house, kalian nggak berlebihan. Gue pernah diteror juga, saya pernah diteror juga. Dan saya tahu rasanya betapa negara terlihat abai dan nganggap paling itu drama, permainan. Hati-hati, tapi langkah kemarin saya support. Banyak dialog yang formalitas memang perlu kita lawan. Dan hal itu memancing diskursus yang baru begitu ya. Oke, terakhir Bang Kodari, singkat Bang Kodari. Iya, pertama begini, survei itu untuk diketahui tidak ada kaitannya dengan responden buta huruf atau tidak. Karena ditanya, Bang. Anda setuju atau tidak setuju, nggak harus buta huruf, nggak harus bisa baca huruf, nggak buta huruf pun bisa menjawab juga survei. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah menyebut nama Bung Karno sebagai pelopor kemerdekaan. Pak Prabowo itu adalah bapak transformasi bangsa. Beliau melihat masalah-masalah yang tidak dilihat oleh banyak orang. Karena itu beliau melakukan langkah-langkah yang mungkin pada hari ini agak sulit diterima. Tapi sebetulnya itu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan yang terakhir, kami sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, presiden sangat terbuka untuk masukan. Nah, masukan-masukan itu yang akan membuat kebijakan-kebijakan ini bisa mengalami perubahan. Ya beliau mungkin, Pak Firdian mungkin pesimis dengan Bu Nani. Tapi kita lihatlah nanti. Kasih kesempatan lah. Jangan cepat-cepat a priori. Kasih kesempatan, mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk implementasi dari MBG. Oke, baik, kita lihat nanti. Tapi kalau stop, enggak. Oke, baik. Sabar, tunggu 2009. Oke, baik.